Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Gatia Lubna Siti Fatma, Seka Rohmah Maulida, dan Tiara Siti Nursauma. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang aljabar. Untuk materi yang pertama, saya serahkan kepada rekan saya yaitu Seka Rohmah Maulida. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Gatia. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah aljabar. Aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabar yang berarti pertemuan, hubungan, atau perampungan. Aljabar adalah cabang matematika yang dapat dicirikan sebagai generalisasi dan perpanjangan aritmatika. Aljabar juga merupakan nama sebuah struktur aljabar abstrak, yaitu aljabar dalam sebuah bidang. Kemudian, aljabar juga merupakan cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini, dalam aljabar biasanya digunakan simbol. Nah, simbolnya ini biasanya berupa huruf. Ini untuk mempresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya, X. Nah, X ini mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Ada banyak sekali tokoh-tokoh dalam pengembangan aljabar, di antaranya ada Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi dan ada Al-Qalasadi. Kemudian, integrasi aljabar pada ayat Al-Quran. Ini terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wal yutabbaru ma alau tasbiro. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Dari ayat ini terdapat teori keseimbangan, jadi apa yang akan kamu tanam, itu pula yang akan kamu tuai. Nah, pembahasan materi yaitu tentang operasi hitung bentuk aljabar yang diantaranya 1. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Yang kedua, perkalian dan pembagian aljabar. Yang ketiga, pengkuadratan suku 2 pangkat tinggi dan suku 2. Kemudian ada faktorisasi aljabar dan ada menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Yang pertama yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, ini ada contoh. Misal, ada minus 7x ditambah 4y ditambah 5x minus 2y sama dengan. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita pisahkan dulu yang x dengan yang x, yang y dengan yang y. Jadi minus 7x ditambah 5x ditambah dalam kurung 4y dikurangi 2y. Sama dengan x-nya dikeluarkan, kemudian y-nya juga dikeluarkan. Jadi minus 7 ditambah 5, kemudian yang y-nya 4 dikurangi 2. Jadi hasilnya yaitu minus 2x ditambah 2y. Nah, seperti ini untuk penjumlahan atau pengurangan aljabar. Yang kedua yaitu perkalian dan pembagian aljabar. Nah, ada contoh, misal 2a dikali 3a sama dengan, ini sama dengan 2 dikali a dikali 3 dikali a. Nah, kita pisahkan dulu yang angka dan yang hurufnya. Berarti angkanya 2 dikali 3 dikali a dikali a. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6, a dikali a sama dengan a kuadrat. Jadi 6 dikali a kuadrat sama dengan 6a kuadrat.
Nah, ini ketika pemisahannya 2 dikali 3 dan A dikali A itu merupakan sifat komutatif. Dan ketika 6 dikali A kuadrat itu merupakan sifat perpangkatan. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu minus 5x kuadrat dikali 9x minus 3xy. Nah, cara penyelesaiannya memakai sifat distribusi, yaitu kita pisahkan, kita kalikan dulu yang minus 5x kuadrat dikali 9x ditambah minus 5x kuadrat dikali minus 3xy. Nah, setelah itu menggunakan sifat komutatif, yaitu dipisahkan dulu yang angka dengan yang angka, yang x dengan x, atau x dengan y gitu. Jadi, minus 5 dikali 9 dikali x kuadrat dikali x ditambah minus 5 dikali minus 7 dikali x kuadrat dikali x dikali y. Nah, hasilnya yaitu minus 45x x pangkat 3 ya, minus 5 dikali 9 itu kan 45, kemudian ditambah 5 minus 5 dikali min 3. Jadi 15x pangkat 3 y gitu. Ini menggunakan sifat perpangkatan. Nah, seperti itu untuk perkalian dan pembagian aljabar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sifat distribusi, sifat komutatif, dan sifat perkalian. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Teh Tiara. Silakan kepada Teh Tiara. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Teh Sekar yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasinya. Di sini ada contoh sifat perkalian. Yang pertama, plus kali plus sama dengan plus. Kedua, plus kali min sama dengan min. Yang ketiga, min kali plus sama dengan min. Dan yang keempat, min kali min sama dengan plus. Selanjutnya, sifat komutatif, di mana A plus B sama dengan B plus A. Lalu ada sifat distribusi. Yang pertama, A, B plus C sama dengan AB plus AC. Dan yang kedua, A plus B, C plus D sama dengan A, C plus D plus B, C plus D. Dan berikutnya ada pengkuadratan suku 2. Contohnya, x plus y kuadrat sama dengan x plus y sama dengan x plus y plus y, x plus y sama dengan x kuadrat plus xy plus yx plus y kuadrat, menghasilkan x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Lalu yang keempat, pangkat tinggi dari suku 2. Contoh, x plus a pangkat 3 sama dengan x plus a kuadrat sama dengan x plus a x kuadrat plus 2ax plus a kuadrat sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus a kuadrat x plus ax kuadrat plus 2a kuadrat x plus a pangkat 3, dihasilkan x pangkat 3 plus 3ax kuadrat plus 3a kuadrat x plus a pangkat 3. Jadi pengkuadratan suku 2 dan pangkat 3 dari suku 2 ini menggunakan segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal ini merupakan susunan segitiga yang dibuat dengan menjumlahkan elemen yang berdekatan dalam baris sebelumnya. Misalkan dari variabel A dan B dijumlahkan, kemudian dipangkatkan dari 0 hingga pangkat 3. Selanjutnya ada faktorisasi aljabar. Yang pertama, faktorisasi AX plus AY dan AX min AY. Memfaktorkan AX plus AY dan AX min AY adalah menuliskan AX plus AY dan AX min AY dalam bentuk perkalian faktor-faktornya.
Dari hukum distributif didapatkan AX plus Y sama dengan AX plus AY atau AX plus AY sama dengan AX plus Y. Dapat diambil kesimpulan bahwa A dan X plus Y adalah faktor dari AX plus AY. Sebagai contoh, 5X plus 10Y sama dengan 5X plus 2Y. 4x kuadrat sama dengan 4xy sama dengan 4x x plus y. Kedua ada faktorisasi x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat dan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Dan di bawah sini ada beberapa contoh yang dimana contoh tersebut dapat memfaktorkan bentuk x kuadrat min 2xy plus y kuadrat menjadi x min y. Yang ketiga ada faktorisasi x kuadrat min y kuadrat. X kuadrat min y kuadrat sama dengan x plus y x min y. Sebagai contoh, x plus y x min y sama dengan x min y plus y x min y. Dihasilkan x kuadrat min xy plus xy min y kuadrat. Dan hasilnya x kuadrat min y kuadrat. Dan yang keempat, ada faktorisasi x kuadrat plus bx plus c. Secara umum, x kuadrat plus bx plus c dapat difaktorkan menjadi x plus p, x plus q sama dengan x kuadrat plus P plus Qx plus PQ dengan P plus Q sama dengan B dan PQ sama dengan C. Sebagai contoh, x kuadrat plus 8x plus 15 sama dengan x plus 3, x plus 5. Dua bilangan yang dijumlahkan hasilnya 8 dan jika dikalikan hasilnya 15 adalah 3 dan 5. Dan yang kelima, faktorisasi ax kuadrat plus bx plus c. A tidak sama dengan 0, A tidak sama dengan 1. Dan berikutnya merupakan langkah-langkah pemfaktoran ax kuadrat plus bx plus c. Ax kuadrat plus bx plus c. Ax plus p, ax min q per a. Contoh, 3x kuadrat plus 11x plus 10 sama dengan 3x plus 6, 3x plus 5 per 3. Dihasilkan 3x plus 2, 3x plus 5 per 3. Dan hasilnya x plus 2 dan 3x plus 5. Berikutnya, cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Contoh, x kuadrat plus 7x plus 10 per 2x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan x plus 2, x plus 5 per x plus 2, 2x plus 3. Jadi, si pembilang dan penyebutnya ini difaktorkan terlebih dahulu dan menghasilkan x plus 5 per 2x plus 3. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Gatia. Baik, terima kasih kepada Teh Tiara. Dan sekarang izinkan saya Gatia untuk melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya. Di sini ada contoh soal aljabar dan pembahasannya. Yang pertama, hasil dari 2A kurangi 2 pangkat 2 adalah pembahasannya di sini memakai distribusi atau distributif dengan cara di sini kita faktorkan dulu keduanya, kita bagi menjadi dua bagian. Nah, jadi 2A min 2 dikali 2A min 2. Karena kuadrat itu berarti 2 kalinya 2A min 2 ya. Lalu kita kalikan 2A dikali 2A terlebih dahulu, maka hasilnya 4A kuadrat. Lalu 2A dikali 2 dikali min 2 yaitu negatif 4A
Lalu sekarang ruas yang kedua. Ruas yang kedua negatif 2 dikali 2A yaitu negatif 4A. Negatif 2 dikali negatif 2 yaitu plus 4. Nah, maka kita hasilkan yang 4A kuadrat ini tidak ada yang sejenis dengan 4A kuadrat. Maka kita turunkan saja ke bawah. Sedangkan yang memiliki variabel A saja yaitu ada di sini juga negatif 4A ya. Jadi negatif 4A dikurangi 4A yaitu negatif 8A. Ditambah 4. 4 ini adalah koefisien satu-satunya, maka kita turunkan ke bawah. Hasilnya yaitu 4A kuadrat negatif 8A plus 4. Nah, kalau bentuk soal yang kedua itu kita mencari bentuk sederhana dari 4x min 1 dikali 2x plus 1 adalah, nah pembahasannya itu sama ya seperti yang atas. Kita memakai distribusi atau distributif. Caranya itu 4x dikali 2x, 4x dikali 1, dan negatif 1 dikali 2x, dan negatif 1 dikali 1. Maka kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Nah, yang 8x kuadrat ini kan hanya sejenis, tidak ada temannya lagi. Maka kita tulis lagi 8x kuadrat, sedangkan yang memiliki variabel x ada 2. Jadi 4x dikurangi 2x yaitu 2x. Sedangkan konstanta yang ini hanya 1, jadi kita tulis lagi negatif 1. Ini dia hasilnya. Nah, kita lanjut ke soal yang agak berbeda ya. Yang kedua ini ada pemfaktoran dari 25x kuadrat dikurangi 49y kuadrat adalah, nah, pembahasan di sini kita bisa memfaktorkan yaitu kita perkalian yang kuadrat sama atau perkalian kuadrat yaitu 5 kali 5 itu kan 25, maka dari itu kita di sini tulisnya 5. Nah, sedangkan kalau 49 itu kuadrat yang sama adalah 7, karena 7 kali 7 adalah 49. Maka dari itu kita tulis 7 di sini. Nah, di sini karena memiliki variabel x, maka kita masukkan x juga. Sedangkan di 49 ini kita masukkan y, maka di sini juga kita tulis y. Nah, kuadratnya jangan lupa ya. Lalu kita bagi menjadi 2 seperti yang di sini. Kita bagi 5x min 7y dikali 5x plus 7y. Mungkin sampai segini aja cukup, karena yang ditanya itu pemfaktoran, bukan hasil dari seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada latihan soal. Nomor 1, sederhanakan bentuk dari 5a min 2b plus 6a plus 4b min 3c. Dan yang nomor 2, tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut dalam bentuk jumlah atau selisih negatif 4a plus b dikali 4a plus 2b. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Nah, di sini ada pembahasan soal yang nomor 1. Soal yang pertama itu 5a min 2b plus 6a plus 4b min 3c. Kita hanya menggunakan rumus yang sangat mudah, yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan yang memiliki variabel yang sama. Kita gabungkan terlebih dahulu yang memiliki variabel a dan a juga. Maka dari itu 5a ditambah 6a. Lalu di sini yang memiliki variabel b yaitu negatif 2 dan 4. Maka kita tulis negatif 2b ditambah 4b. Dan yang memiliki variabel c hanya 1, jadi kita turunkan saja. Maka dari itu kita bisa faktorkan ya, 5 dan 6 itu memiliki variabel yang sama yaitu a. Maka kita masukkan ke dalam kurung 5 ditambah 6, a-nya kita keluar di luar kurung ya. Dan yang b pun sama. Negatif 2 ditambah 4, b-nya di luar. Sedangkan c hanya diturunkan karena c hanya memiliki
satu variabel, tidak memiliki temannya ya. Nah, habis itu kita tambahkan saja 5 ditambah 6, 11. Karena ini memiliki variabel A, maka kita masukkan A-nya. Sedangkan ini negatif 2 ditambah 4 itu adalah 2. Jadi 2 memiliki variabel B, ditambah 2B, lalu kita tulis lagi negatif 3C. Nah, misalnya ada contoh soal kurangkan 9A dikurangi 3 dari 13A ditambah 7. Nah, cara penyelesaiannya adalah 13A ditambah 7 dikurang 9A min 3 sama dengan 13A ditambah 7 dikurang 9A. Nih, negatif dikali positif berarti negatif, jadi 9A. Sedangkan negatif dikali negatif 3 menjadi positif 3. Nah, lalu kita masukkan jadi 13A kita gabungkan lagi dengan variabel yang sama, yaitu 9A ya. Jadi kita masukkan lagi 13A dikurangi 9A. Dan konstanta 7 memiliki teman, yaitu 3. Sama-sama konstanta, maka kita gabungkan 7 ditambah 3. Maka kita gabungkan 13A dikurangi 9A, yaitu 4A. Dan 7 ditambah 3, yaitu 10. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 2. Nomor 2 itu pembahasannya adalah dari soal yang 4A plus B dan dikali 4A plus 2B. Selesaikan dengan sifat distribusi. Nah, di sini sifat distribusi kita bagi kedua kurung menjadi min 4B dan kurung kedua 4A plus 2B. Kita kalikan ruas pertama dikali ruas pertama dikali ruas kedua, seperti contoh yang sebelumnya ya. Dan yang kedua itu ruas kedua dikali ruas pertama dan ruas kedua dikali ruas kedua. Nah, seperti itu ya. Lalu kita dapat menghasilkan negatif 16A kuadrat min 8AB plus 4AB plus 2B kuadrat. Nah, di sini negatif 16A kuadrat tidak ada teman, jadi kita turunkan, atau tidak ada yang sejenis ya, jadi kita turunkan. Sedangkan negatif 8AB memiliki teman, yaitu 4AB. Maka kita kurangkan negatif 8AB ditambah 4AB itu sama dengan negatif 4AB. Dan 2B kuadrat tidak memiliki jenisnya, maka kita turunkan ke bawah. Nah, yang selanjutnya di sini penggunaan aplikasi atau software. Kita di sini menggunakan aplikasi Photomath. Photomath ini bisa digunakan di laptop maupun di handphone kalian, baik Android maupun iPhone. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan menggunakan aplikasi Photomath pada handphone. Tolong disimak ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gatia, perwakilan kelompok 1, izin menjelaskan penggunaan aplikasi yang kita pakai, yaitu Photomath. Nah, aplikasi Photomath ini bisa digunakan pada handphone atau laptop. Dari handphone itu bisa Android, juga bisa iPhone. Jika diminta saran itu baik menggunakan laptop atau handphone, menurut saya lebih efisien menggunakan handphone. Nah, seperti yang kita lihat pada layar, kita bisa men-scan soalnya, atau kita juga bisa mengetik soal yang akan kita selesaikan. Tapi di sini saya ingin mengetik soalnya ya dengan cara menggunakan kalkulator atau menekan kalkulator yang ada di kiri bawah. Langsung saja kita masuk ke dalam kalkulatornya. Nah, di sini saya akan menggunakan soal yang sudah dijelaskan atau yang berada di PowerPoint sebelumnya, yaitu tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut dalam bentuk jumlah atau selisih. Negatif 4
4A ditambah B lalu dikali 4A ditambah 2B. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya. Jadi hasilnya itu negatif 16A kuadrat dikurangi 4AB ditambah 2B kuadrat. Jika kita ingin mengetahui bagaimana sih caranya, kita tampilkan solusi. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana caranya agar kita dapat menghasilkan negatif 16A kuadrat kurangi 4AB ditambah 2B kuadrat. Nah, kita tampilkan langkah penyelesaian. Nah, di sini kita bisa melihat detail-detailnya dari cara-cara berikut. Dengan cara menekan panah yang mengarah ke bawah. Kita pencet dulu yang ini ya. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan distribusi atau distributif dengan cara negatif 4A dikali 4A. Lalu negatif 4A dikali 2B. Lalu yang ruas kedua B dikali 4A dan B dikali 2B. Nah, lalu kita pencet lagi panah yang mengarah ke bawah. Lalu kita mendapatkan hasil ini. Negatif 4A dikali 4A itu negatif 16A kuadrat. Lalu kita lihat lagi. Nah, yang ini 4 dikali 2 itu 8. Di sini ada variabel yang berbeda, yaitu A dan B. Maka kita masukkan, jadi 4 dikali 2 itu 8, dan kita masukkan A dan B. Selanjutnya, nah di sini tuh yang 4AB kita tidak operasikan lagi karena kita turunkan langsung ke bawah karena tidak ada yang sejenis ya. Lalu di sini yang sejenis lagi B dikali 2B menjadi 2B kuadrat. Nah, lalu kita selanjutnya di sini negatif 16A kuadrat karena tidak ada yang sejenis, maka kita turunkan saja. Nah, di sini yang memiliki variabel AB ada 2, maka mereka sejenis, kita bisa menjumlahkan atau menambahkan. Jadi negatif 8AB ditambah 4AB sama dengan negatif 4AB. Dan di sini ada 2B kuadrat. Tidak ada lagi yang sejenis dengan 2B kuadrat, maka kita turunkan saja. Maka hasilnya yaitu negatif 16A kuadrat kurang 4AB ditambah 2B kuadrat. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin penjelasan aplikasi yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin penjelasan materi dari kelompok 1 hanya segitu. Mohon maaf bila banyak perkataan yang salah dalam pemaparan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.